Ini mengajarkan kita tentang bagaimana bersikap terhadap orang berdosa. Memang tujuan utama para ahli Taurat, orang Farisi, menghadirkan perempuan itu bukan untuk menghukumnya. Tujuan mereka adalah menjadikan kasus itu menjadi jebakan Batman bagi Yesus. Tapi bagaimanapun juga tindakan mereka itu membawa atau menempatkan perempuan berdosa itu sebagai orang yang layak dihukum mati. Dan sementara semua jebakan terhadap Yesus dan ancaman hukuman terhadap si perempuan itu diajukan ke permukaan, Yesus menantang mereka semua. Ayat 7. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Saudara, kata tidak berdosa di sini itu menggunakan kata Yunani anamartetos. Dan anamartetos ini itu bukan hanya sekedar tidak berdosa, tapi tidak mempunyai keinginan berdosa. Jadi Yesus mau berkata, siapa tidak berdosa, angkat batu lempar duluan. Atau lebih dari itu, siapa yang tidak punya keinginan berdosa, lempar duluan. Kamu mungkin tidak berdosa, tapi mungkinkah kamu tidak punya keinginan berbuat dosa? Omong kosong. Dengan kata lain, Yesus juga mau berkata bahwa perempuan itu memang berzina dan berdosa. Tapi siapa di antara kalian yang tidak punya keinginan seperti perempuan itu? Atau lebih luas, siapa di antara kalian yang tidak punya dosa-dosa yang lain? Biarpun bukan perzinahan, siapa di antara kalian tidak punya dosa yang lain, tidak punya keinginan untuk berbuat banyak dosa? Tidak ada yang berani. Ayat 9. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kenapa kasih keterangan mulai dari yang tertua? Ada penafsir yang mengatakan mungkin yang tua sadar dosa paling banyak. Karena sudah lama di dunia tuh, makin tua, makin panjang umur itu dosa makin banyak. Jadi begitu Yesus omong begitu, yang tua-tua sadar, maka berangkat lebih dulu, nyusul yang muda. Itu berarti dengan perginya mereka secara diam-diam mengakui bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Bahkan tentang perzinahan, mungkin mereka tidak berzina seperti perempuan itu, tapi mereka juga punya keinginan berzina. Seperti yang Yesus ajarkan di Matius 5 ayat 28. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Berarti keinginan saja itu sudah berzina. Tapi lebih luas lagi, seandainya bukan perzinahan, mereka sadar mereka juga orang berdosa. Kalau rasa diri tidak berdosa, mestinya angkat batu dan lempar. Berarti mereka sendiri mengakui diri orang berdosa, layak dihakimi seperti perempuan ini. Lalu mengapa mereka mau menghakimi orang lain? Yesus seolah-olah mau berkata, sebelum kamu melihat dosa orang lain dan menghakiminya, kamu seharusnya melihat dosamu sendiri dan menghakimi dirimu sendiri. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tapi balok di matamu sendiri tidak kau lihat? Atau apakah kamu rasa diri suci sampai kamu layak jadi hakim bagi orang lain? Henry, kapan saja kita menemukan kesalahan pada orang lain, kita harus melihat diri kita sendiri dan harus lebih tegas menentang dosa dalam diri kita sendiri daripada dalam diri orang lain. Diri sendiri berbuat dosa diabaikan, orang lain berbuat dosa dikecam mati-matian. Ini perlu diperhatikan. Karena ada banyak orang terlalu mudah menghakimi orang lain, terlalu mudah mengumbar kesalahan orang lain, bahkan di medsos, lalu memberikan penghakiman sosial kepada orang-orang tertentu, tapi lupa melihat diri mereka sendiri, tidak sadar bahwa mereka juga adalah pendosa-pendosa yang tidak kalah kotornya. Hanya mungkin beda jenis dosanya saja. Semua kita harus belajar melihat dosa sendiri, menghakimi diri sendiri, barulah melihat dosa orang lain dan menghakimi orang lain. Belajar dari sikap Yesus. Si perempuan memang berdosa, layak dihukum, tapi Yesus lebih mementingkan pertobatannya timbang hukuman bagi dia. Perhatikan ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus menginginkan pertobatannya, bukan menginginkan hukuman atasnya. Banyak kita lihat orang berdosa tidak menginginkan pertobatan, menginginkan kehancurannya, menginginkan hukuman atasnya. Itu bukan hati Yesus. Mungkin hati Batman. Inginkanlah tobatan dan bukan inginkan kehancurannya. Inginkanlah perubahannya dan bukan inginkan kepunahannya. Itu hati Yesus. Karena itu, ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara yang berdosa, kita harus berespon seperti Yesus.